Tahukah Anda, besok matahari akan terbit pada hari Kamis terakhir di bulan Rajab tahun ini. Ini bukan sekedar Kamis biasa, melainkan kesempatan emas di penghujung bulan haram sebelum ia pergi meninggalkan kita. Satu hari puasa esok hari dapat menjadi sebab dijauhkannya wajah kita dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Lalu, apakah kita rela melewatkan kesempatan terakhir ini begitu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Sebelum kita menyelami samudra hikmah dan rahasia amalan mulia esok hari, mari kita niatkan hati untuk mendukung syiar kebaikan ini. Silahkan tekan tombol subscribe, berikan like terbaik Anda, dan bagikan video ini kepada keluarga serta sahabat tercinta. Semoga satu klik dari Anda menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga akhir hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menggenggam jiwa-jiwa kita, yang mengatur perputaran siang dan malam, dan yang hingga detik ini masih menganugerahkan kepada kita nikmat usia dan kesempatan. Solawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung, kekasih Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang syafaatnya kita nanti-nantikan, sosok yang senantiasa rindu kepada umatnya. Semoga kita semua yang menyimak ini diakui sebagai umat beliau yang setia, yang kelak dikumpulkan bersama beliau di Telaga Al-Kautsar. Amin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, waktu berjalan begitu cepat, bukan? Rasanya baru kemarin kita menyambut hilal 1 Rajab dengan penuh harap. Rasanya baru kemarin kita menengadahkan tangan dan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Namun tanpa terasa, kita kini telah berada di penghujung bulan yang mulia ini. Perhatikanlah dengan jujur kalender kehidupan kita. Besok, hari Kamis, 15 Januari 2026, bertepatan dengan 26 Rajab 1447 Hijriah. Ada apa dengan besok? Besok adalah Kamis terakhir di bulan Rajab. Sebuah isyarat, sahabat. Isyarat bahwa tamu agung bernama Rajab sebentar lagi akan berpamitan. Ia akan menutup lembaran catatannya. Dan pertanyaannya adalah, dengan tinta apa kita akan menutup lembaran bulan Rajab tahun ini? Apakah dengan tinta kelalaian atau dengan tinta emas ketaatan? Bagi siapapun yang di awal Rajab kemarin sempat terlewat puasa sunnahnya, bagi siapapun yang merasa ibadahnya masih jauh dari kata maksimal, inilah saatnya. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih dan maha penyayang, masih memberi kita kesempatan di tikungan terakhir ini. Kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk menutup Rajab dengan amal terbaik, kesempatan sebelum lembarannya benar-benar ditutup. Kesempatan untuk menutup bulan yang mulia dengan ibadah yang mulia, yaitu puasa sunnah hari Kamis. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa kita harus begitu peduli dengan hari Kamis yang hadir di bulan Rajab ini? Mari kita renungkan kembali kedudukan bulan Rajab. Rajab bukanlah bulan sembarangan. Ia adalah salah satu dari Al-Ashhuril Al-Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan dan disucikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum.
Para ulama menjelaskan, di bulan-bulan haram, termasuk Rajab, dosa yang dilakukan balasannya lebih berat. Namun amal soleh yang dikerjakan, pahalanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata tentang bulan-bulan haram. Allah mengkhususkan 4 bulan itu sebagai bulan haram dan mengagungkan kehormatannya. Allah menjadikan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar dan menjadikan amal soleh dan pahala di dalamnya juga lebih besar. Maka berpuasa di hari Kamis besok, di penghujung bulan Rajab, bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini adalah bentuk ta'zim kita terhadap syariat Allah. Ini adalah bukti bahwa kita ingin mengambil bagian dari panen pahala sebelum ladang Rajab ini benar-benar ditutup. Para ulama salaf memberikan perumpamaan yang sangat indah. Imam Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah berkata, "Syahrul Rajab syahrul zar', wa syahrul Sya'ban syahrul saqi, wa syahrul Ramadan syahrul hasad." Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hingga detik ini kita merasa belum banyak menanam benih kebaikan di bulan Rajab, maka besok adalah kesempatan terakhir untuk menanamnya. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan nanti, namun tidak ada yang bisa dipanen karena kita lalai menanam di bulan Rajab. Lalu, mengapa harus hari Kamis? Ada rahasia langit yang luar biasa tentang hari Kamis, sahabatku. Hari Kamis adalah hari pelaporan amal. Hari di mana rapor mingguan kita diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah, di saat amal-amal seorang hamba diangkat, Allah melihat hambanya dalam keadaan berpuasa, menahan nafsu, merendahkan diri, dan mendekat kepadanya. Sungguh, itu adalah penutup laporan yang sangat indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi, fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaimun." Amal-amal manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka apabila amalku diperlihatkan dalam keadaan aku sedang berpuasa. Coba kita renungkan sejenak, sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang telah dijamin syurga, yang dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang telah diampuni, masih begitu menjaga adab kepada Allah. Beliau ingin, saat Allah melihat amalnya, beliau berada dalam kondisi terbaik, berpuasa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita yang penuh dosa, penuh khilaf, penuh lalai. Tidakkah kita ingin setidaknya di Kamis terakhir bulan Rajab ini, saat malaikat membawa catatan amal kita ke langit, laporan itu tertulis, "Ya Allah, hamba-Mu ini menutup bulan Rajab-Mu dengan berpuasa." Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah meremehkan amalan satu hari. Terkadang syaitan membisikkan kepada kita, cuma satu hari, apa pengaruhnya? Ketahuilah, satu hari puasa yang dilakukan dengan tulus fi sabilillah memiliki kekuatan dahsyat untuk menjauhkan kita dari panasnya api neraka. Dengarkanlah janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anin nari 70 kharifan." Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Subhanallah, 70 tahun perjalanan, sahabat, hanya dengan menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Satu hari saja, Allah memberikan jarak pengaman yang begitu jauh antara wajah kita dan api neraka. Bayangkan jika puasa itu kita lakukan di hari Kamis besok.
kita mendapatkan pahala puasa sunnah, kita mendapatkan keutamaan hari Kamis, hari diangkatnya amal, dan kita mendapatkan keutamaan bulan Rajab, bulan haram. 3 kemuliaan berkumpul dalam satu hari. Lalu, apakah kita masih ragu untuk mengambil kesempatan ini? Bisa jadi, sahabatku, puasa satu hari inilah yang kelak di Yaumul Hisab saat timbangan amal kita sedang goyah, ia datang memberatkan timbangan kebaikan kita. Mungkin ada di antara sahabat yang bertanya, bagaimana niatnya? Apakah boleh digabung dengan niat qodok puasa Ramadan? Para ulama, di antaranya Syekh Al-Bajuri dan para ulama Syafi'iyah lainnya, menjelaskan bahwa puasa sunnah boleh digabungkan niatnya dengan puasa wajib seperti qodok Ramadan. Jika sahabat masih memiliki utang puasa Ramadan tahun lalu, maka besok adalah waktu yang sangat tepat. Niatkan qodok puasa Ramadan. Maka dengan izin Allah, sahabat juga akan mendapatkan keutamaan puasa hari Kamis dan keutamaan puasa di bulan Rajab. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika sahabat tidak memiliki utang puasa, maka niatkanlah khusus puasa sunnah. Lafaz niatnya sederhana, karena yang terpenting bukan lisan, melainkan tekad di dalam hati. Jika ingin dilafazkan, boleh seperti ini. Nawaitu sauma yaumil khamisi sunnatan min syahri rajaba lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sunnah hari Kamis di bulan Rajab karena Allah Ta'ala. Atau cukup dalam hati dengan bahasa kita sendiri. Ya Allah, besok aku berniat puasa sunnah hari Kamis untuk memuliakan bulan Rajab-Mu. Terimalah amalku. Sahabatku yang dirahmati Allah, siapkanlah sahur terbaik malam nanti. Tidak perlu mewah, yang penting berkah. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwa dalam sahur itu ada keberkahan. Bangunlah sebelum subuh, perbanyak istighfar di waktu sahur, karena Allah memuji orang-orang yang memohon ampun di sepertiga malam terakhir. Semoga Allah memudahkan langkah kita, menguatkan niat kita, dan menerima amal kecil kita sebagai sebab keselamatan di akhirat. Karena waktu sahur di bulan Rajab adalah waktu yang sangat mustajab untuk beristighfar, sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa di hari Kamis terakhir Rajab ini juga berfungsi sebagai latihan pemanasan rohani dan fisik. Kita tahu, setelah Rajab usai, kita akan memasuki gerbang bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban seringkali disebut sebagai bulan yang dilalaikan manusia. Padahal, di bulan inilah Rasulullah SAW paling banyak berpuasa sunnah. Dengan berpuasa besok, kita sedang melatih tubuh dan jiwa kita. Kita sedang mengirim pesan kepada diri kita sendiri. Wahai tubuh, bersiaplah, bulan perjuangan semakin dekat. Kita juga sedang membersihkan wadah hati kita. Jika Rajab adalah bulan membersihkan badan dari dosa dengan istighfar, Sya'ban adalah bulan membersihkan hati dengan puasa dan solawat, maka Ramadan adalah bulan membersihkan ruh dengan Al-Quran. Jangan biarkan Rajab pergi begitu saja dengan tangan hampa. Jika di awal bulan kemarin kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan gadget, maka di detik-detik terakhir ini, mari kita curi waktu untuk akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, wattaqullaha, innallaha khabirum bima ta'malun. Sahabatku, mari kita tutup Rajab dengan amal terbaik. Mari kita menanam benih kebaikan, membersihkan diri, dan mempersiapkan diri untuk bulan perjuangan yang sesungguhnya, Sya'ban dan Ramadan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Puasa besok adalah investasi kita untuk hari esok itu. Mungkin kita merasa berat. Mungkin besok ada ajakan makan siang bersama teman. Mungkin cuaca sedang panas. Namun ingatlah, lelahnya puasa hanya sampai maghrib.
tetapi pahalanya insya Allah kekal hingga ke surga. Rasa haus di dunia ini akan hilang dengan seteguk air saat berbuka. Tetapi rasa haus di padang mahsyar nanti hanya bisa diobati dengan amal soleh yang kita kerjakan hari ini. Sahabatku, mari kita jadikan hari esok, Kamis 15 Januari 2026, sebagai hari yang spesial. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak atau teman-teman kerja. Sampaikan kepada mereka, ayo puasa besok. Ini Kamis terakhir di bulan Rajab. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan taufik agar kita bisa melaksanakan puasa sunnah esok hari. Semoga puasa kita menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu, pengangkat derajat, dan pembuka pintu rezeki yang berkah. Mari kita tutup renungan ini dengan munajat sejenak. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbana ala dinik. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami di bulan Rajab ini. Ampunilah kekurangan dan kelalaian kami. Sampaikanlah usia kami pada bulan Sya'ban dan Ramadan, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman yang bertambah. Jauhkanlah wajah kami, wajah orang tua kami, dan wajah seluruh keluarga kami dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan, sebagaimana janji Rasul-Mu melalui puasa yang kami niatkan esok hari. Bana fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat yang telah setia menyimak video ini sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai majelis ilmu yang memberatkan timbangan kebaikan kita. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyapa sahabat semua. Dari kota atau negara mana saja sahabat menyimak video ini, tolong tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling mendoakan dan menyambung tali ukhuwah Islamiyah dari berbagai penjuru dunia. Mari kita penuhi kolom komentar di bawah dengan solawat kepada Nabi. Atau tuliskan satu doa yang paling sering sahabat panjatkan sepanjang hidup. Doa yang paling membuat hati sahabat tenang. Siapa tahu, ada ribuan orang yang membaca komentar sahabat dan mengaminkan doa tersebut. Dan disitulah saat ijabah, terkabulnya doa bisa terjadi. Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Astaghfirullahalazim. Allahumma tub alaina. Terima kasih. Semoga besok kita semua bisa berpuasa dengan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.